Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Marakit Talimat Mamben Lauk, perjuangan iman di tengah rintangan dan cobaan. Di tengah keheningan desa Mamben Lauk yang terletak di kaki bukit yang hijau dan subur, lahirlah sebuah gagasan besar yang akan mengubah masa depan desa itu. Gagasan ini tidak hanya datang dari satu orang, tetapi merupakan hasil dari niat mulia seluruh masyarakat desa yang rindu akan pendidikan Islam yang lebih maju dan mendalam untuk generasi mereka. Desa yang kecil dan tenang itu membutuhkan sebuah lembaga yang bisa mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak, sebagai penerus masa depan yang akan menjaga agama dan tradisi mereka. Disinilah muncul gagasan untuk mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Marakit Talimat, sebuah tempat suci di mana anak-anak desa akan mempelajari Al-Quran, hadits, dan ilmu pengetahuan duniawi, yang semuanya berlandaskan pada ajaran Islam. Gagasan ini segera mendapatkan sambutan luar biasa dari para jamaah dan warga desa. Di bawah bimbingan ulama terkemuka, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, masyarakat desa mulai mengumpulkan sumber daya yang ada untuk mewujudkan impian mereka. Mereka tidak memiliki banyak harta, tetapi mereka memiliki niat yang tulus dan semangat yang tak terbendung. Setiap orang di desa itu ikut serta, entah dengan sumbangan tenaga, pikiran, maupun materi, dengan satu tujuan yang sama, mendirikan madrasah sebagai cahaya yang akan menyinari jalan generasi mendatang. Namun, seperti halnya setiap jalan menuju kebaikan, selalu ada ujian yang harus dihadapi. Pembangunan madrasah ini tidak luput dari cobaan dan tantangan. Di tengah proses persiapan, ketika para jamaah mulai mengangkut kayu dari hutan terdekat untuk mendirikan gedung madrasah, rintangan mulai muncul. Ada sekelompok orang di desa yang tidak menyukai ide pembangunan madrasah tersebut. Entah karena ketidaktahuan atau ketidaksetujuan, mereka merasa terganggu dengan proyek ini. Kekecewaan dan penolakan mereka berujung pada aksi kekerasan. Saat para jamaah sedang bekerja keras mengangkut kayu dan bahan bangunan, mereka tiba-tiba diserang. Batu-batu dilemparkan dari berbagai arah, menghujani para jamaah yang tidak bersenjata dan hanya memiliki niat tulus untuk berkhidmat. Batu-batu itu datang dengan kecepatan tinggi, dilemparkan dengan niat buruk untuk melukai, bahkan mungkin menghentikan proses pembangunan. Suasana menjadi tegang, dan ketakutan menyelimuti hati para jamaah. Mereka tidak siap untuk berhadapan dengan kekerasan seperti itu. Namun, di tengah serangan yang mengejutkan ini, keajaiban terjadi. Batu-batu yang dilemparkan dengan keras dan penuh kebencian itu, seolah-olah tidak memiliki tujuan. Tidak ada satupun jamaah yang terluka. Batu-batu itu seakan meleset dari sasaran, jatuh di tanah atau terpental tanpa mengenai siapapun. Para jamaah yang tengah bekerja merasa dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar. Meskipun situasi itu sangat berbahaya, tidak ada yang cedera. Mereka menyadari bahwa Allah sedang melindungi mereka dari niat jahat orang-orang yang menolak kebaikan. Dengan hati penuh syukur, para jamaah melanjutkan pekerjaannya, meskipun serangan tersebut membuat mereka khawatir akan keselamatan mereka. Setelah kejadian itu, para jamaah sepakat untuk melaporkannya kepada Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, ulama yang sangat mereka hormati. Mereka berharap mendapatkan bimbingan dari beliau mengenai apa yang harus dilakukan. Dalam hati mereka, sempat terbersit keinginan untuk membalas perlakuan keji tersebut. Bagaimana mungkin niat baik mereka dibalas dengan tindakan kekerasan? Namun, mereka menahan diri, menunggu arahan dari Tuan Guru, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang bijaksana, sabar, dan penuh pengertian. Ketika Tuan Guru mendengar tentang kejadian itu, beliau merespons dengan ketenangan yang luar biasa. Tidak ada sedikitpun kemarahan yang terpancar dari wajahnya. Beliau memandang kejadian itu sebagai ujian dari Allah untuk menguji kesabaran dan keteguhan iman para jamaah. Dengan nada lembut namun penuh ketegasan, Tuan Guru berkata, jangan dibalas. Biarkan mereka. Mereka belum tahu maksud kita untuk membangun gedung ini. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Serahkan semuanya kepada Allah. Nanti Allah yang akan membalas semuanya. Kata-kata Tuan Guru bagaikan air sejuk yang menyirami api kemarahan di hati para jamaah. Mereka tersadar bahwa balas dendam bukanlah solusi. Pembangunan madrasah ini adalah jalan suci, dan setiap ujian yang datang harus dihadapi dengan kesabaran, bukan dengan kekerasan. Tuan Guru mengingatkan bahwa dalam setiap perjuangan menuju kebaikan, selalu ada pihak-pihak yang akan menentang, tetapi kebaikan sejati tidak pernah tumbuh dari kebencian atau balas dendam. Apa yang mereka bangun bukan hanya sebuah gedung fisik, tetapi juga sebuah warisan spiritual yang akan menginspirasi generasi mendatang. Para jamaah mengikuti nasihat Tuan Guru dengan sepenuh hati. Meskipun hati mereka sempat diliputi rasa sakit dan kecewa, mereka memilih untuk bersabar. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan, dan Allah selalu bersama mereka yang bersabar. Dengan keyakinan itu,
Mereka melanjutkan pekerjaan mereka, mengangkat kayu-kayu, menyusun bata demi bata, tanpa sedikit pun rasa takut atau ragu. Pembangunan madrasah terus berlanjut meskipun rintangan datang silih berganti. Para jamaah bekerja keras di bawah terik matahari, melewati hujan, dan bahkan menghadapi ancaman dari mereka yang menentang. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan semangat mereka. Mereka percaya bahwa Allah melindungi setiap langkah mereka, dan mereka tidak akan mundur sebelum madrasah itu berdiri megah. Bulan demi bulan berlalu. Pekerjaan yang tampaknya berat itu perlahan-lahan mulai menunjukkan hasil. Gedung madrasah mulai terbentuk, dan harapan para jamaah semakin kuat. Mereka membangun bukan hanya dengan tangan, tetapi juga dengan doa dan keyakinan. Setiap batu yang disusun adalah lambang kesabaran, setiap kayu yang diangkat adalah bukti dari keteguhan hati mereka. Akhirnya, Madrasah Ibtidaiyah Marakit Talimat pun selesai dibangun. Gedung itu berdiri megah, menjadi saksi bisu dari perjuangan para jamaah yang menolak membalas keburukan dengan keburukan. Tempat itu bukan hanya sekadar ruang untuk belajar, tetapi juga menjadi simbol kemenangan kebaikan atas keburukan, simbol dari kesabaran dan iman yang tak tergoyahkan. Para jamaah bersujud syukur, mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah memudahkan segala urusan mereka. Setelah madrasah berdiri, mereka yang dulu melemparkan batu mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka melihat hasil dari kerja keras para jamaah dan mulai memahami bahwa pembangunan madrasah ini bukanlah ancaman, melainkan berkah bagi desa tersebut. Orang-orang yang sebelumnya menentang, perlahan-lahan mendekat, dengan hati yang malu atas tindakan mereka di masa lalu. Tanpa adanya permusuhan atau dendam, madrasah ini menjadi tempat yang mendamaikan, mempererat hubungan antar warga desa yang sempat terpecah. Kesimpulan. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap perjuangan menuju kebaikan, selalu ada cobaan yang akan menguji kesabaran dan keteguhan iman. Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Marakit Talimat di Mamben Lauk adalah contoh nyata dari bagaimana niat baik seringkali dihadapkan pada rintangan yang berat. Namun, dengan bimbingan bijak dari Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, para jamaah mampu menghadapi cobaan itu dengan kesabaran dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Nasihat Tuan Guru untuk menyerahkan semuanya kepada Allah mengajarkan kita bahwa balas dendam bukanlah jawaban atas kekerasan. Kebaikan yang sejati selalu tumbuh dari kesabaran, ketulusan, dan keyakinan bahwa Allah Maha Adil dan Maha Melihat. Madrasah ini bukan hanya gedung fisik, tetapi menjadi simbol dari kekuatan iman, kesabaran, dan kepercayaan bahwa kebaikan akan selalu menang pada akhirnya. Dengan keteguhan hati, para jamaah berhasil membangun madrasah yang menjadi sumber cahaya bagi generasi masa depan. Dan pada akhirnya, mereka yang menentang pun datang untuk bersatu, menyadari bahwa kebaikan yang tulus akan selalu membawa berkah bagi semua.